yang sekarang masih perlu mendapat perhatian secara serius adalah dua daerah, Bapak. Yang pertama Tapanuli Tengah, yang kedua Sibolga. Mewakili seluruh masyarakat Tapanuli Utara, Bapak Menko, mengucapkan selamat datang. Kami laporkan memang Bapak Gubernur Sumatera Utara juga ada di Tapanuli ini, termasuk Bapak Bupati Tapanuli Utara. Tapi mungkin semuanya sedang bergerak ke lapangan, Bapak. Jadi mungkin tidak bisa kami hadirkan, tetapi nanti pada saat Bapak berkunjung ke lapangan, para pejabat itu akan mendampingi. Kami izin menyampaikan laporan secara rinci dan singkat, Bapak, terkait bencana yang menimpa 3 provinsi Sumatera Barat. Kami tiap hari juga sudah memberitakan konferensi pers, tetapi mungkin juga karena bencana ini sangat masif, barangkali ada hal-hal yang perlu mendapat arahan dari Bapak Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Kami mulai karena Bapak sekarang ada di Sumatera Utara, jadi kami akan mulai dengan penjelasan segala sesuatu yang berkaitan dengan bencana di Sumatera Utara. Yang pertama adalah untuk wilayah Sumatera Utara, Bapak. Ini ada beberapa kabupaten kota yang terdampak, bahkan kota Medan yang merupakan ibu kota provinsi juga sempat banjir, Bapak. Tetapi per hari ini adalah hari keempat untuk Sumatera Utara, karena Sumatera Utara itu duluan yang terkena bencana, Bapak. Jadi mulai tanggal 25, 26 itu hujan deras, sehingga kita masuk baru tanggal 27. Jadi kalau Bapak Menteri melihat di gambar ini relatif sudah bisa teratasi, Bapak. Dari mulai Langkat, Medan, Tebing Tinggi, dan Asan ini sudah relatif, tidak perlu penanganan secara terpusat dari pusat. Nah, yang menjadi PR kita di wilayah Sumatera Utara adalah wilayah Tapanuli ini, Bapak. Jadi yang terdampak ada Tapanuli Utara, ada Humbang Hasundutan, ada Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, kemudian sampai dengan Langkat. Nah, di kabupaten kota yang tadi saya sampaikan, yang sekarang masih perlu mendapat perhatian secara serius adalah dua daerah, Bapak. Yang pertama Tapanuli Tengah, yang kedua Sibolga. Kenapa ini mendapat perhatian penuh? Karena terisolir, Bapak. Jadi Tapanuli Tengah ini hanya bisa dicapai lewat udara, di mana di Tapanuli Tengah itu ada kota Sibolga. Nah, kota Sibolga hanya bisa dicapai lewat darat dari Tapanuli Tengah dan bisa dicapai lewat laut. Inilah yang kemarin sore sempat viral di kota Sibolga, adanya upaya mengambil logistik. Jadi kami sudah cek ke personil kami yang bisa masuk ke sana, itu mereka mengambil bahan makanan, Bapak. Jadi tidak bersifat menjarah atau merusak, memecahkan kaca dan lain sebagainya, tidak. Tapi dia menjarah bahan makanan. Ya mungkin mereka khawatir, takut karena tertutup dan bahan makanannya terbatas, sehingga itu yang dilakukan. Dan ini yang sebagian viral ke media sosial. Kami juga sudah memberikan penjelasan secara langsung. Mungkin Bapak Ibu sekalian kalau buka TikTok ada itu saya yang berbicara masalah penjarahan di supermarket, Bapak Menko. Sebagian kalau di situ yang suka 10.000, yang 5.000 yang menghujat gitu. Jadi menghujat kami dan menghujat penanganan begitu. Tapi kami masih optimis karena yang mendukung juga masih lebih banyak daripada yang memberikan koreksi yang negatif. Tapi itu tentu saja menjadi pokok perhatian kami. Nah, untuk wilayah Sumatera Utara itu yang meninggal 172 orang, Bapak Menteri. Ini masih ada yang hilang 147 orang. Kemudian yang terdampak ini cukup banyak. Masyarakat yang selamat dan mengungsi. Nah, upaya yang kami lakukan
Yang pertama adalah berusaha membuka jalur-jalur transportasi. Ini sekarang yang masih belum tembus Bapak Menko, ini dari Tapanuli ke Sibolga, ini belum bisa tembus karena di sini ada longsoran-longsoran yang sangat panjang. Kalau Bapak Menteri melihat rute ini, sebetulnya rutenya ini pendek, tapi di sini kalau di lapangan praktis sampai 50 km yang tertutup. Nah sekarang dengan Satgas Gabungan TNI Polri ini sudah berusaha membuka, dan menurut penjelasan kemarin sore dari Dandim paling tidak butuh waktu 3-4 hari lagi baru bisa tembus.